Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bunda, apa kabar semuanya? Ya, sehat. Alhamdulillah ya, kita selalu diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Kok menyenangkan di rumah semua ya? Di materi 1 sudah saya jelaskan, kenapa materi kita semuanya yang menyenangkan di rumah. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kita untuk belajar dari rumah. Maka dari itu, semua permainan, semua pembelajaran itu akan dijelaskan di materi ini yang menyenangkan bagi di rumah. Baik, lanjut saja kita materi selanjutnya. Ini adalah biodata saya. Di materi 1 sudah kita perkenalan juga Bunda ya. Tapi sekarang jika ada ibu-ibu bapak yang belum mengenalkan saya, baiklah, nama saya Rika Supriyani. Saya tinggal di Kecamatan Pranap, itu adalah Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Waktu hidup saya banyak bekerja dan berdoa, sedikit berbicara. Baik Bunda, lanjut saja. Sebelum itu, marilah kita berpantun terlebih dahulu ya, Bunda-bunda. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Buku dibuka sambil bernyanyi. Kalau anak mau pintar semuanya, coba hitung balon yang ada di tangan kiri. Berapa ya Bunda-bunda? Ayo. Yap, bagi yang sudah bisa menjawab, terima kasih. Kemudian yang pantun kedua, anak gembala menabuh genderang, berjalan menuju ke Sungai Pagar. Walaupun corona datangnya menyerang, anak pot harus tetap belajar. Maka dari itu semua materi kita tentang belajar dari rumah. Baik, kita lihat saja materi selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan materi lain. Setiap materi ini tetap dijelaskan bahwasannya setiap materi itu saling berkaitan ya Bunda-bunda. Nah, untuk saat ini materi kita yaitu bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Oke, langsung saja. BDR itu adalah belajar dari rumah. Apa yang dilakukan agar belajar matematika menyenangkan bagi anak sejak dini? Apa ya kira-kira yang Bunda lakukan? Yap, pintar. Ya, seharusnya pelajaran itu harus menyenangkan, harus aman, kemudian harus menarik. Itulah dia. Kenalkanlah matematika kepada anak melalui bermain. Ini dia. Melalui bermain, anak-anak akan lebih giat untuk belajar lagi. Baik, selanjutnya yaitu apa itu bermain matematika? Nah, kita lihat. Matematika banyak ditemukan dalam keseharian kita. Bermain matematika bagi anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika, bermula dengan kegiatan main yang menyenangkan. Agar anak tidak jenuh, agar anak tidak mudah bosan, maka dari itu konsep matematika itu dikenalkan dengan menarik, menyenangkan, dan sambil bermain. Itulah makanya anak usia dini itu belajarnya sambil bermain. Oke, langsung saja. Adapun kompetensi intinya yaitu anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah, mengkomunikasi pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dan mengenal lambang bilangan. Kemudian anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang, kemudian membandingkan bentuk 2 dan 3 dimensi, kemudian menjelaskan letak atau lokasi dan pergerakan benda. Kemudian yang terakhir yaitu anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Baik. Manfaat bermain matematika. Apa ya manfaat bermain matematika? Yang pertama yaitu belajar
membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik dan menyenangkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memberi konsep matematika anak itu harus menarik dan menyenangkan agar tidak tumbuh rasa bosan pada anak. Kemudian membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Nah, kemudian mengenai konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak, misalnya kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan dan kiri. Kemudian menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Nah, ya itu benar. Karena kebanyakan pada saat anak-anak sudah tumbuh dewasa, mereka takut dengan matematika. Kenapa? Karena matematika pembelajaran pemula dia salah cara pembelajarannya. Dari itu anak usia dini harus belajar matematika dengan cara menyenangkan dan menarik. Oke, yang selanjutnya itu menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kemudian membangun aspek sosial emosional. Anak belajar untuk bekerja dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan main. Oke, baik kita lihat slide berikutnya yaitu amati gambar di bawah ini. Konsep apa yang bisa ditemukan pada gambar? Nah, sekarang saya mengajak bunda-bunda untuk mengambil pensil atau pena dan buku untuk menulis kira-kira konsep apa saja yang bunda temukan di gambar tersebut. Oke, apakah bunda-bunda sudah mendapatkan apa saja konsepnya? Yap, sudah dapatkah? Ya, sekarang kita lihat konsep-konsepnya. Yang pertama kita lihat pintu. Pintu ini adalah konsep geometri. Ya, pintar. Pintu adalah konsep geometri. Kemudian kita lihat tumbuhan di sini. Bunda-bunda bisa melihat konsep apa saja di sini? Ya, panjang pendek, pintar. Kemudian bunda lihat lagi apa lagi? Ukuran, ya pintar. Nanti kita akan lebih mendalami lagi ya bunda-bunda. Kemudian kita lanjut konsep matematika permulaan. Ini dia konsep matematika permulaan tadi. Yang pertama yaitu mencocokkan. Semua gambar saya flashback kembali ya bunda. Semua yang ada di gambar ini sudah terkonsep di sini semua. Mencocokkan. Kemudian mengelompokkan. Kemudian seriasi, bilangan, pola, konsep geometri, konsep grafik, dan konsep mengukur. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat konsep mencocokkan itu yang seperti apa. Konsep mengelompokkan dan lain sebagainya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Konsep mencocokkan. Konsep dari korespondensi 1-1, konsep dasar dari berhitung, kegiatan mencocokkan dapat mulai dengan mencari perbedaan, persamaan, hingga konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat mencocokkan warna dari toples warna ungu, nanti tutupnya juga warna ungu. Toples warna kuning, nanti tutupnya juga warna kuning. Nah, di sini anak diajak untuk mencocokkan konsep pencocokan tadi. Nah, kemudian benda apa lagi yang permainan di rumah yang bisa membuat bisa konsep matematika anak timbul. Nah, sekarang mengelompokkan. Di sini kita bisa lihat ini juga alat permainan yang ada di dalam rumah ya bunda. Nah, ini kita lihat di sini ada tutup botol, mengelompokkan. Kegiatannya itu kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kemudian anak mampu mengklasifikasi sebelum belajar berhitung. Kemudian anak belajar mengenal persamaan dan perbedaan. Kemudian contoh kelompok tutup botol berwarna biru tua, biru muda, dan jingga. Nah, di sini anak bisa berhitung, bisa mengelompokkan warna,
bisa memberi perbedaan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengelompokkan berdasarkan, nah ini tadi juga sudah dijelaskan, ada bisa warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, fungsi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini juga konsep mengelompokkan. Anak disuruh seperti warna. Kalau ini baju-baju ini warna, anak mengelompokkan merah sama merah, ungu sama ungu, kemudian biru sama biru. Dan ini bumbu-bumbu di dapur. Nah, sangat menyenangkan Bunda bermain matematika di rumah. Ternyata di dapur juga ada. Anak bisa mengelompokkan cabai, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada air. Nah, di sini juga kita lihat anak-anak bisa mengelompokkan berdasarkan warnanya. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini seriasi. Seriasi ini adalah, Bunda bisa melihat, juga ada dapat dilihat ini peralatan orang tua biasanya Bunda yang kita temukan, ada hand body, ada hot cream. Nah, apa itu seriasi? Adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Kemudian mengurutkan berdasarkan kesamaan melalui ukuran besar, kecil, tinggi, rendah, banyak, sedikit. Kemudian membandingkan persamaan maupun perbedaan. Misal 2 perbedaan dan 1 persamaan. Contoh seperti yang tadi ya Bunda, seperti saya lihat dulu, maksud membandingkan persamaan maupun perbedaan. Misal 2 perbedaan dan 1 persamaan. Seperti contoh gambar rumah tadi, di situ Bunda bisa melihat tadi ada beberapa jenis persamaan dari tanaman. Dalam pot tadi ada 3, di situ ada persamaan, dia tanaman, namun ada perbedaannya. Ada 1 tinggi, sedang, dan rendah. Itu maksudnya seriasi, konsep seriasi tadi ya Bunda. Kemudian kita lihat ini dia, ternyata ada gambarnya. Ini dia yang dimaksud dengan seriasi tadi. Persamaannya itu adalah sama-sama tanaman. Kemudian tinggi, ukurannya itu berbeda. Nah, itu maksud dengan seriasi ya Bunda. Baik, lanjut kita masuk ke geometri. Geometri itu pengenalan bentuk dan hubungan spasial. Nah, geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Kemudian memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang, yaitu atas dan bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam, depan dan belakang. Nah, tadi juga sudah bisa kita lihat konsep geometri di foto tadi. Nanti juga ada contoh-contohnya Bunda. Nah, ini dia bentuk geometrinya. Ada lingkaran, ada segi 4, ada segitiga. Segitiganya ini ya Bunda ya, di kalender ini. Kemudian ada oval. Ini. Kemudian ada macam-macam lain dan sebagainya ya Bunda. Segi 4 ini ada juga, segi panjang ini juga ada juga. Jadi kita lihat lagi. Posisi di dalam dan di luar. Nah, ini dia konsep posisi. 1 ada di dalam, kemudian 1 ada di luar. Kita lanjut. Ini dia posisi di atas dan di bawah. 1 ada di bawah dan 1 ada di atas. Kemudian kita lanjut, ini adalah pola. Dan kita lanjut. Nah, ini adalah pola menghubungkan. Nah, kira-kira Bunda tahu ini pola menghubungkan apa? Bunda tahu pola itu, pola-pola apa aja? Ya, pintar. Ini adalah pola A, B, C. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, bawang putih, bawang merah, cabai, bawang putih, bawang merah, cabai. Oke, lanjut. Berarti ini dimasukkan dengan konsep A, B, C. Lanjut. Bilangan. Nah, ini dia. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini adalah nama konsep bilangan. Kemudian kita lihat konsep bilangan 1, 2, 3. Lebih kurang menghitung urutan. Memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Kemudian lebih kurang. Nah, ini dia contoh lebih kurang tadi Bunda. Yang di atas sekali itu lebih. Yang di bawah itu lebih kurang. Oke.
Lanjut menghitung. Nah, menghitung juga banyak kita temukan ternyata di dalam rumah. Nah, kalau ini ada bekas toples bekas penjepit. Satu penjepit itu dibuat situ lambang bilangannya 1. Kemudian 2 penjepit dibuat bilangan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan sambil bermain tadi. Kemudian jambu. 1 jambu, 1 lambang bilangannya. Oke, kita lanjut. Ini urutan dari 1 sampai ke 12. Nah, ini yang dimaksud dengan data dan grafik. Anak dapat melihat dan membandingkan perbedaan, persamaan, memperkirakan dan mendiskusikan hasil. Nah, ini yang dimaksud dengan grafik tadi ya Bunda. Ini contohnya dari tutup botol. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Selama ini Bunda-Bunda apakah sudah pernah mengajarkan konsep grafik kepada anak? Yap, yang pagi sudah. Selamat, dan yang belum lakukan yang benar, ternyata konsep grafik juga bisa kita kenakan kepada anak usia dini. Oke, kita lanjut. Ini juga contoh grafiknya. Nah, sekarang pengukuran. Ini dia pengukurannya. Nah, pengukuran berdasarkan panjang, kecepatan, isi volume atau waktu, dan suhu. Nah, ini dia contoh-contoh pengukuran tadi ya Bunda. Volume, ini dia. Air misalnya. Nah, ini suhu, ini contoh dari suhunya. Nah, ini pengukuran. Iya. Nah, ukuran kaki, ukuran jangka, dan ukuran dada. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga pengukuran ya Bunda. Pengukuran ini dilakukan oleh anak di halaman rumah. Iya. Kemudian ini adalah pengukuran juga ya Bunda ya. Oke. Oh, ini contoh kegiatan bermain matematika di rumah. Nah, ternyata kegiatan bermain matematika, kegiatan bermain yang lainnya, itu semuanya ada di dalam rumah. Banyak kita temukan di setiap sudut. Bahkan setiap sudut Ibu temukan. Nah, ini dia contohnya lagi. Di halaman, di dapur, di ruang tamu, di kamar tidur. Oke, kita lanjut. Ini contoh di halaman rumah. Ini anaknya lagi ngapain ya? Kira-kira konsep apa ya yang diperhatikannya? Konsep apa? Bunda tahu konsep apa ini yang diperhatikan anaknya? Ya, ini contoh kegiatan main di halaman. Berapa panjang lebar halaman rumahku? Bisa. Kemudian yuk menghitung jumlah tanaman di halamanku. Nah, dihitung Bunda. Kemudian mengumpulkan dan menghitung batu-batu. Mengurutkan ketinggian tanaman. Berapa pot nomor motormu? Nah, itu juga bisa ya Bunda. Kemudian kita lihat ini contoh-contohnya tadi. Bisa lihat. Nah, ini dia contoh. Iya. Nah, sekarang di ruang tamu, apa saja kegiatan matematika yang bisa kita ajarkan di ruang tamu? Contohnya, benda apa saja yang berbentuk segi 4 yang bisa kamu temukan di ruang tamu? Nah, menghitung jumlah meja kursi di ruang tamu, berapa panjang lebar meja, berapa tinggi berat badanmu. Yuk, klasifikasi sepatu di rumahmu, bisakah kamu membuat 3? Gitu ya, Bunda. Itu untuk di ruang tamu. Nah, ini dia contohnya. Ini dia juga contohnya ya Bunda. Nah, sekarang di dapur. Wow, ternyata di dapur juga bisa mengenalkan konsep matematika kepada anak. Apa saja kegiatannya ya? Yuk kita lihat. Yuk bantu Mama mengompakkan bumbu-bumbu dapur. Kemudian mengurutkan panci. Terus yang mana tutup panciku? Nah, menghitung piring dan gelas di rumah, menyusun pola sederhana, memasangkan sendok dan garpu. Oke, ini contohnya ya Bunda. Nah, ini contohnya yang setelah kita sebutkan tadi. Ini gambarnya. Nah, ternyata di kamar tidur juga bisa. Wow, ternyata pembelajaran anak usia dini itu sungguh banyak sekali yang ada kita kenakan di dalam rumah. Sekarang contohnya di kamar tidur. Apa saja ya? Wah, ini dia. Yuk bantu Mama menyusun baju-bajumu. Pisahkan ya kaos dan celanamu. Kemudian seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun. Kemudian yuk bantu Mama merapikan kaos kakimu. Cari pasangannya ya. Yuk bantu Mama memasangkan sarung bantal dan guling ya. Itu kegiatannya Bunda. Ini contohnya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat, ini dia contoh-contohnya permainan matematika yang ada di kamar. Oke, tips bermain matematika yang menyenangkan. Nah,
tips bermain matematika yang menyenangkan. Yang pertama itu guru dan orang tua harus memahami konsep-konsep matematika permulaan tadi ya Bunda. Jika Bunda-Bunda tidak tahu konsep matematika, nanti itu yang mengakibatkan anak menjadi takut, jadi bosan. Masih kecil, Bunda-Bunda sudah mengajarkan 1+1 berapa? Itu sangat tidak boleh bagi anak usia dini, karena dia baru untuk mengenali konsep-konsep pemula. Kemudian gunakan benda konkret yang mudah ditemui di rumah. Jangan yang jauh-jauh ya Bunda, yang di rumah saja. Kemudian berikan kesempatan untuk anak mencoba bermain langsung. Biarkan anak yang bermain langsung, ya Bunda. Kemudian dampingi anak selama proses kegiatan main matematika. Dampingi ya Bunda, jangan dibiarkan sendiri saja. Karena kalau anak belajar sendiri, dia akan cepat bosan kalau tidak ada yang membimbingnya. Oke. Kemudian beri pujian bila anak selesai melakukan kegiatan main matematika. Ya. Kemudian beri pujian bisa berupa pelukan, bisa berupa ciuman, cupika-cupiki, itu sangat penting Bunda bagi anak usia dini. Karena anak usia dini itu paling senang jika dipuji, apalagi mendapatkan reward. Atau kalau bisa Bunda kasih bintang. Ternyata anakku bisa ini ya, ini bintang aku dikasih kecupan. Senang sekali orang tua anak-anak seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Ya, misalnya kakak-kakaknya boleh, neneknya boleh, adik-adiknya juga boleh. Kemudian pilih alat atau bahan main yang aman dan mudah ditemukan di rumah ya Bunda. Iya. Kemudian selalu ajak anak menceritakan kegiatan main yang dilakukan. Kemudian orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dengan foto, video, catatan di sana. Jangan lupa Bunda. Setiap kegiatan anak harus ada dokumentasinya berupa foto, video, catatan lisan dan lain sebagainya. Kemudian guru harus berkomunikasi efektif yang orang tua apabila ditemukan masalah dengan pembelajaran. Nah, guru harus aktif ya. Guru harus aktif menanyakan tentang kegiatan-kegiatan anak di rumah kepada orang tuanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit, Bunda silahkan tanya aja di grup nanti ya. Oke, kemudian kita lanjut tugas mandiri. Nah, silahkan Bunda tulis atau di foto atau di screenshot. Ini tugas mandiri kita, nanti akan kita bahas di WhatsApp group selama 1 jam ya Bunda. Adapun tugas mandiri yang pertama, buatlah minimal 3 kegiatan main matematika di rumah sesuai usia peserta didik masing-masing. Nah, laporkan tugas ke WA group. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih semuanya. Saya Rika Septriani, mohon mundur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bunda. Kita masuk materi yang keempat berikutnya, dan cukup sekian, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya ya.